Saya coba lagi ya. Sini saya batasi sampai 700 tadi ya. Ini saya tambah hair dryer. Karena melebihi batas yang kita tentukan, dia akan pindah ke PLN. Kita matikan. Ban sudah turun. Lampu OTS mati. Tunggu beberapa saat. Ini bisa disetting nih. Nah, dia pindah ke PLS lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview panel box ATS support untuk 12 volt, 24, 36 dan 48 volt. Ini baru saya rakit sekitar 2 minggu yang lalu. Saya pakai sekitar 2 minggu ini ya. Baik teman-teman, ini saya jelaskan satu persatu ya. Ini ya, fungsi dari ini ada selektor on capacity baterai, off plus auto on, backup atau inverter on. Yang pertama ini on capacity baterai. Artinya on capacity baterai ini PLTS ini akan bekerja sampai batas pertama habis. Setelah itu batas pertama habis, dia akan pindah ke PLN. Inverter kemudian mati. Kalau ini backup atau inverter on, dia hanya membackup. Walaupun baterai penuh, dia nggak akan pindah ke PLTS. PLTS fungsinya hanya membackup. Bila mana listrik mati sewaktu-waktu, langsung di cover oleh LTS. Adapun untuk ini off auto on, dia nggak akan bekerja PLTS. Inverter juga mati. Inverter mati, tapi plus auto on ini, bila mana listrik mati, PLN mati, beberapa saat kemudian PLTS akan on, inverter akan on. Jadi fungsi dari ini itu. Dan untuk ini timer ini on schedule ini gabungan dari dua ini, jadi ini bisa disetting sesuai jam. Misalkan hari Senin sampai Sabtu jam sekian sampai sekian PLTS ini akan on. Misalkan jam 8 on, nanti jam 6 sore off. Nah, di tengah jalan misalkan karena cuaca mendung, baterai habis di level pertama jam 4, otomatis beban akan di cover lagi oleh PLN. Tapi inverter nggak mati, inverter akan standby karena masih ada level kedua, cut off kedua. Jadi sewaktu listrik padam, dia langsung di cover oleh PLTS lagi menggunakan sisa baterai atau sisa baterai level keduanya. Jadi fungsinya ini. Kalau saya biasanya pakai ini nggak pernah saya pakai kecuali darurat. Misalkan malam kondisi ini sudah habis, jamnya habis, saya mainan komputer, ini saya taruh di sini aja. Sewaktu listrik mati, komputer aman. Tapi ini bekerja bila mana ini posisinya di sini. Kalau di sini dia nggak akan bekerja, akan mengikuti ini. Ataupun di sini dia mengikuti ini. Kalau di sini ini akan bekerja. Sebenarnya panel ini masih sama dengan kayak yang kemarin ya, cuman ini kontrolnya saja. Kalau kemarin lengkap sama inverter, ini kontrolnya saja, cuman ada penambahan sedikit di ini. Namanya ini OTS, overload transfer switch. Fungsi dari OTS ini, overload transfer switch ini saya fungsikan untuk membatasi load. Jadi load bisa kita batasi. Misalkan inverter kita cuma 1000 atau baterai kita terbatas, khawatir baterai terforsir akhirnya cepat rusak, jadi load kita batasi. Kayak seperti saya sendiri, inverter saya kan 3500 VA,
Cuman karena baterainya cuman 48 volt 200 ampere, itu kalau dikalikan kan ketemunya pemakaian 20% dan sekitar 1900. Ini saya batasi 1900. Di atas itu dia akan di cover PLN. Bila pemakaian turun, dia akan pindah lagi ke PLTS. Ini coba saya turunkan, tapi sudah tadi. Oh ya, ini saya coba di 700 ya. 700 watt dia akan pindah ke PLN. Nah, sudah. Di saat pemakaian nanti di atas 700 ini, sesuai yang kita setting 700, dia akan overload, dia akan pindah ke PLN. Saya coba ya. Nah, seperti ini ya. Karena dianggap overload, ditandai lampu ini menyala. Dan saya matikan. Dia akan mati dulu. Beberapa saat kemudian nanti ini harus pindah ke, nah, pindah lagi. Saya coba lagi ya. Sini saya batasi sampai 700 tadi ya. Ini saya tambah dryer. Karena melebihi batas yang kita tentukan, dia akan pindah ke PLN. Kita matikan. Ban sudah turun. Lampu OTS mati. Tunggu beberapa saat. Ini bisa disetting nih. Nah, dia pindah ke PLTS lagi. Kenapa saya kasih jeda? Karena biasanya kasusnya sering orang kan main gerinda gitu, gerinda kayak mesin cuci, dia putar kanan, wattnya tinggi, kemudian berhenti, dia turun. Nanti kalau nggak dikasih jeda, begitu turun dia langsung pindah, naik lagi pindah lagi, jadi pindah. Makanya untuk menghindari perpindahan yang sering, saya kasih delay supaya perpindahannya nggak terlalu sering. Jadi kalau benar-benar sudah nggak overload, dia baru pindah ke PLTS. Jadi nggak langsung, dia nunggu, terserah nunggunya nanti dikasih berapa detik, 30 detik, 1 menit pun boleh, terserah nanti. Sekarang kita buka yang bagian dalamnya. Jadi OTS yang ini tadi, OTS yang atas tadi, itu yang mendelay ini yang mendelay. Nanti bisa disetting. Saat overload pindah ke PLN, saat mau kembali lagi ke PLTS berapa detik, tinggal disetting di sini. Ini delay PLN. Fungsinya untuk mendelay PLN. Jadi misalkan PLN mati, di cover oleh PLTS, kemudian PLN hidup, dia PLN nggak langsung masuk ke sistem, ditunggu dulu beberapa detik sampai PLN normal. Soalnya kadang kan PLN kan suka mati hidup waktu pertama hidup setelah mati panjang biasanya. Ini terserah mau disetting berapa detik, 20 detik. Kalau saya biasanya malah saya setting 1 menit. PLN benar-benar stabil baru masuk ke sistem. Adapun untuk ini delay lowbat. Delay lowbat mungkin yang sudah melihat video saya sebelumnya sudah saya jelaskan ya ini ya. Sebelum baterai benar-benar habis di level kedua, delay ini akan berfungsi memberi alarmnya di sini ini. Ini ada buzzer ini, sengaja saya tutup dulu soalnya ini keras ini buzzernya. Jadi begitu listrik mati, batas pertama habis menuju batas kedua, kemudian nantinya kan baterai akan habis juga. Nah, sebelum habis itu sekitar berapa menit, nanti terserah mau disetting berapa menit, 1 menit, 2 menit bisa, atau 3 menit boleh, tapi jangan terlalu panjang kalau bisa, karena baterainya keburu habis nanti.
Jadi sebelum baterai habis, dalam tanda kutip, PLTS ini akan mati total karena kehabisan baterai, PLN belum nyala, ini akan berfungsi dengan ditandai alarm. Ini akan menyala nanti, ini akan menyala, ini menyala. Oke, untuk delay kontaktor ini berfungsi untuk mendelay kontaktor, mendelay ini perpindahan ATS ini. Jadi saat PLTS dihidupkan on gitu ya, belum pindah, inverter hidup dulu. Inverter sudah siap, baru ini akan berfungsi cetek untuk memindah posisi transfer switch ini, memindah beban. Dan sebaliknya, di saat dimatikan, beban dulu yang dipindah, inverter masih on, beberapa detik kemudian baru mati, untuk supaya inverter awet. Itu teman-teman. Adapun untuk ini LVD saya pasang 2, ini batas bawah, ini batas atas. Ini level pertama, level kedua. Ini untuk LVD ini saya masih menjadi PR ini. Kenapa ini voltnya tidak sama, padahal ini satu jalur ya. Ini masih menjadi PR. Kadang-kadang sama sendiri, kadang-kadang beda. Tapi nggak masalah. Saya acuannya biasanya dari di sini. Acuannya di sini. Nah, realnya di sini. Kalau yang ini hanya untuk pembatasnya aja. Ini sudah saya coba-coba, nggak ada yang sama nih. Ini. Masih tetap nggak ada yang sama, yang paling mendekati ini biasanya kalau PV nya sudah mati, ini sama, ini masih jadi PR ini. Untuk jalur koneksinya seperti ini ya, ini ke PLN dari PLN maksudnya, dari PLN. Ini dari inverter, ini ke load, ke beban, seperti ini. Pakai kabelnya. Adapun untuk yang ke inverter, selain ini AC, ada di sini ada 4 kabel nih ya, 4 kabel. Yang biru ini negatif, yang merah positif. Ini 2 ini kuning-kuning ini ke on off nya inverter. Jadi kabelnya cuma ini aja yang lari ke inverter, cuma di sini kabelnya kecil karena tegangan di sini dayanya nggak terlalu besar. Voltnya memang 48 volt 50, cuman untuk dayanya kecil, ini sekitar 0,3 ampere. Di saya pasang fuse juga, fuse 2 ampere, jaga-jaga bila mana rangkaian ini ada masalah, short atau gimana, langsung mati, putus. Kalau diagramnya seperti ini ya, nah seperti ini. Jadi dari PLN, inverter, kemudian load output yang lari ke inverter, negatif positif sama on off nya inverter, seperti itu. Untuk kabelnya ini ya, ini PLN, load sama inverter. Yang ke inverter yang ini inverternya ini belum sempat kasih box ini ya, masih darurat. Jadi seperti ini. Ini yang dari yang tadi. Nih. Masuknya ke sini. Negatif, positif sama on off ini. On off-nya inverter. Ini inverter.
Ini sengaja saya kasih kapasitor untuk beban kejut biar nggak terlalu berat. Ini salah ya, ini bukan ini, soalnya ini tempelan lama ini ke baterai ini sebetulnya, bukan ke PV ini. Dari PV 102 volt 1000 watt itu ya teman-teman. Jadi pemasangannya sangat simpel, cuman kabel ini aja saya kesini, 2 negatif positif on off ya, sama loadnya ini aja, outputnya inverter ini teman-teman ya. Ini saya lanjutkan malam hari ini. Nah ini sama, kadang sama, beda 0,1. Nah di luar 49,9, yang di dalam 49,9 sama ya. Untuk video selanjutnya jangan lupa ya teman-teman, ikuti terus video saya. Untuk video yang selanjutnya nanti akan saya praktekkan semua fitur-fiturnya, saya praktekkan semua sekaligus. Saya akan coba ATS ini dengan sistem 12 volt dan 24 volt, apakah benar-benar bisa untuk 12 volt, 24 dan 48. Ikuti video selanjutnya. Mungkin barangkali ada yang penasaran, silahkan isi kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap berkarya, salam energi baru terbarukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.